Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan pertama di Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan perteaching pada pembelajaran kelas 4 tema 8. Sebelumnya kami sudah menyusun RPP, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi. Selanjutnya silahkan menyaksikan. Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran di berikutnya, yaitu semester 2 tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Sebelumnya tadi Ibu sudah memberikan yang absen di grup WA kita. Sudah kalian terima anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jangan lupa iya, pintar. Jangan lupa ya, yang belum Ibu harapkan dapat mengisi link absennya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita bersama-sama membaca doa. Bismillah. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmunya berkah buat kita. Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita menyanyi dulu ya supaya semangat kita lebih lagi. 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 Mikrofonnya Kakak Sri. Ya, kita lanjutkan lagi. Itu Boleh, Bu. Tujuan pembelajaran. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Kemudian kegiatan dapat berlatih menceritakan kembali isi teks cerita yang kita baca nanti. Kemudian dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menarik dan mendorong ayunan dan mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Kemudian kita nanti akan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak sehingga dapat menganalisis perbedaan gaya dan gerak tersebut dan melakukan percobaan atau praktek gaya dorong dan gaya tarik. Kemudian dapat menarik kesimpulan atas percobaan tersebut. Nah, sekarang coba kita bakar lagi semangat kita dengan tepuk PPK. Bisa? Bisa, Bu. Iya. Ya, Ibu contohkan dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, kita bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius,
nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, pintar. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, Ibu mau nanya dulu, apa kamu atau kalian semua pernah membaca cerita? Pernah, Bu. Iya, pintar. Cerita apa saja yang kalian pernah baca? Timun Mas. Iya. Ban Perahu. Oh, iya. Setiap daerah biasanya memiliki cerita-cerita atau legenda tersendiri. Nih, apa saja cerita yang terkenal di daerah tempatmu? Kalau di Barabai, Bu, Raden Penganten. Oh iya. Kalau di tempat lain? Di Banjarmasin tentang Pangeran Sriansah, Bu. Oh iya, pintar. Jadi setiap daerah itu memiliki cerita atau cerita legenda yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, coba perhatikan ini. Ini si Udin. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari. Belum. Ayo kita cari dulu tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat, terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Sekarang coba Ibu minta anak Ibu Herlina coba bacakan asal mula Telaga Warna. Coba Ibu minta. Iya, Bu. Iya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Sudah, kakak. Ya, ini kita sambung lagi kepada Kak Widya ya. Anak Dawil ya. Oh ya. Halo. Anda Dawil ya. Ada, Bu. Iya, tolong lanjutkan.
Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Udah, Bu. Iya, terima kasih. Dari cerita tadi, kalian dapat mendapatkan informasi, yaitu tentang tokoh-tokohnya, tentang watak-wataknya, kemudian tentang sifat-sifatnya. Kira-kira tokoh apa saja tadi yang ada pada cerita tersebut, anak-anak? Ada raja, Permaisuri. Permaisuri, ada putri. ada putri. Iya, pintar. Ada raja, ada permaisuri, dan ada juga putri. Permaisurinya sifatnya bagaimana ya? Penyayang, Bu. Penyayang. Kalau raja? Juga penyayang, Bu. Penyayang. Kalau putrinya? Putrinya jahat, Bu. Iya, pintar, jahat. Dia tidak mau dikenakan kalung oleh permaisuri. Iya. Kadang menghargai mamanya, rajanya sama ratunya, Bu. Iya, pintar. Setelah itu, setelah membaca tadi, kalian, Ibu minta jawab pertanyaan ini, nanti kirim lewat chat pribadi ya. Ini ada pertanyaannya. Yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kemudian yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Dan kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Nanti dikirim ke chat pribadi Ibu ya. Iya, Baik, Bu. Bu. Nah, kemudian setelah itu, ayo kita berlatih. Setelah tadi dijawab, kemudian Ibu minta kalian ceritakan kembali cerita asal mula Telaga Warna dengan suara nyaring, artikulasi jelas, ekspresif, inotasi tepat, dan percaya diri melalui rekaman audio ya. Nanti kalian rekam cerita yang kalian bacakan kembali dengan bahasa kalian sendiri ya, tapi dengan suara yang nyaring, tadi sesuai dengan perintahnya. Kemudian kirim ke chat pribadi Ibu ya, nantikan Ibu koreksi. Baik, Bu. Iya, pintar. Dari percakapan tadi dapat kita lihat, yaitu asal mula Telaga Warna itu merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Apa di sini cerita fiksi? Anak Anda Yuli, coba. Iya, Bu. Teks cerita fiksi adalah teks berupa cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang, Bu. Iya, pintar. Jadi cerita fiksi tersebut merupakan hasil imajinasi pengarang. Jadi itu adalah hasil dari hayalan pengarang yang dibuatnya, dianggapnya itu pernah terjadi di dunia nyata. Contohnya yaitu yang tadi cerita asal mula Telaga Warna. Ya, setelah Udin tadi jalan-jalan di Jawa Barat, kemudian di samping rumahnya ternyata ada taman anak-anak. Setelah ada taman, kemudian dia bermain ke taman tersebut. Nah, di taman tersebut Udin melihat banyak permainan. Ada apa saja di sana permainannya anak-anak? Ada ayunan, Bu. Ayunan. Ada Hutan. ada perambutan. Iya, Ada tangga-tanggaan. ada tangga sama ada gerobak. Iya, Bu. Iya, pintar. Setelah dia ke sana, kemudian Udin beserta Dita main ayunan. Ya, coba itu lihat, kita amati. Siapa yang mendorong Dita?
Udin, Bu. Udin, Bu. Udin, Bu. Ya, Udin yang mendorong Dita. Setelah didorong Udin, ayunannya bagaimana? Bergerak, Bu. Bergerak, Bu. Berpindah. Naik. Bergerak. Naik turun atau maju Mundur. Nah, sekarang coba Ibu minta anak Anda Ibu Taufik, tolong bacakan. Oke, Bu. Yang di dalam kurung, Kak, Bo, dibaca. Yang mulai atas, Oke. Udin. Ya. Udin menarik ayunan. Kemudian, Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Iya, Sudah, terima Bu. kasih. Kemudian kepada anak dari Li. Ulun baca, Kak, Bu. G. Dari awal. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih. Nah, Sama-sama. sekarang ayo kita mencoba. Lakukanlah percobaan untuk membedakan gaya dan gerak secara individu di rumah dengan menyiapkan meja, meletakkannya di tempat cukup luas, doronglah meja, dan tariklah meja. Tulis hasil percobaan dengan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh. Coba kalian melihat, kelihatankah yang Ibu pegang ini apa? Terlihat, Bu. Ya, terlihat. Kita anggap ini adalah meja. Jadi kalian di rumah menyiapkan meja atau benda apa saja yang dekat dengan kalian. Ini kita anggap meja, yang Ibu pegang ini adalah buku, tapi kita anggap meja. Kemudian perintahnya itu yaitu yang pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Ya, anggap ini meja atau benda Contoh yang bola. Iya, contoh. Kemudian doronglah meja tersebut. Jadi kita dorong tuh ke muka ke belakang? Ke Ke muka. depan, Bu. Ya, Ke depan. Depan. kita dorong. Nah, kita jadi kita dorong. Kemana arahnya? Ke depan, maju. Ya, maju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kembalikan ke asal lagi bendanya. Ya, tarik. Kemudian kita tarik. Nah, tarik Ya. ke Iya, Bu. depan, ke belakang. Ke belakang. Ke belakang. Iya, ke belakang. Jadi apa yang terjadi pada meja tadi? Berpindah. Berpindah. Itu ke belakang. Ke belakang. Iya, pintar. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian tulis hasil percobaan kalian tadi. Kalau kalian belum memahaminya, lakukan berulang-ulang supaya kalian dapat memahaminya ya. Kemudian jawab pertanyaan ini. Itu yang pertama, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Jadi saat kita mendorong tadi, apa yang terjadi pada meja? Maju ke depankah atau mundur ke belakang? Kemudian yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Ya, arahnya kemana ya anak-anak, tinggal ditulis aja di situ. Dan hasilnya nanti dikirim ya lewat chat pribadi Ibu. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Dan yang keempat,
kemana arah meja saat ditarik. Jangan lupa ya, dijawab dengan betul-betul. Kalau tidak paham, bisa diulangi kembali percobaannya. Mengerti anak-anak? Iya, Bu. Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Iya, pintar. Kemudian, ini. Ibu minta kalian ini langsung menjawab ya, nanti kirim di grup. Jadi dapat kita bahas, yaitu berdiskusi. Mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan. Yang tadi, gambar yang Ibu tampilkan tadi waktu saat si Udin sama si Dita main apa tadi? Ayunan. Main ayunan. Nah, dari permainan tersebut kita dapat membedakan yang mana gaya dan yang mana gerak. Nah, Ibu tunggu ya hasil diskusinya, nanti kita bahas. Kemudian, nah, untuk menyimpulkan pelajaran hari ini, kita nanti bersama-sama kirim hasil kesimpulannya dan kita jawab bersama-sama. Dan ini kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Coba Ibu Ananda Indra, tolong bacakan ya. Oke, siap Ibu. Kesimpulannya, cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan dari pengarang. Contoh cerita asal mula Telaga Warna. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Contoh tokoh utama dan tokoh pembantu. Sudah, Ibu? Iya, terima kasih. Jadi, cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan dari pengarang. Contohnya yaitu cerita yang kita baca tadi, Asal Mula Telaga Warna, kemudian Malin Kundang, dan lain-lainnya. Kemudian tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Contohnya tokoh utama dan tokoh pembantu. Seperti cerita Asal Mula Telaga Warna tadi, tokoh utamanya yaitu Permaisuri, putrinya. Kemudian demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum akhiri kita nyanyikan dulu lagu daerah ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, itu lagu. Sudah Prima Mori. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, nanti Ibu kirimkan ya Google Form-nya atau evaluasinya di chat pribadi. Jangan lupa dijawab dan pertanyaan-pertanyaan tadi Ibu tunggu ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, Ya, Bu. sebelum akhir pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk memimpin doa ini, Ibu mintakan anak Anda Taufikur Rahman untuk memimpinnya. Kepada anak Anda, seperti Ibu persilahkan. Oke, terima kasih, Bu. Marilah kawan-kawan kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dalam hati aja, Kak, Bu? Oke, berdoa dalam hati saja. Ya, marilah berdoa sambil mendongakkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Nah, demikian pelajaran hari ini. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan lupa bantu orang tua. Selalu patuhi protokol kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya, terima kasih Ibu Yunita.
Iya, Bu. Silahkan komentar atau masukan dari yang bertugas untuk menilai, Bu Welia dan Ibu Indra. Nggih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan yang saya lihat dalam kegiatan teaching yang dilakukan oleh Ibu Yunita ini secara keseluruhan sudah bagus, dari menyapa anak, berdoa, dan bernyanyi sebelum mulai kegiatan pelajaran. PPT-nya juga menarik dan kegiatan pembelajaran pun menjadi menyenangkan sehingga anak-anak antusias untuk mengikuti pelajaran. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elia. Ibu Indra silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi yang saya lakukan terhadap pelaksanaan teaching yang dilakukan Ibu Yunita sudah sangat bagus, karena dari pendahuluan sudah menyapa anak dengan baik, dan dari persepsi juga diberikan pertanyaan-pertanyaan agar anak untuk termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, serta materi yang disampaikan juga cukup menarik disertai dengan gambar-gambar. Untuk kegiatan penutup juga sangat baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra. Terima kasih Ibu Elia. Mungkin saran gitu ya buat yang lain juga, buat kawan-kawan semuanya. Memang ada beberapa tadi terkendala di jaringan, terkadang agak-agak putus nyambung gitu ya. Kemudian tadi karena memang kita terbatas dari durasi waktu dan istilahnya namanya ini seperti simulasi gitu ya, peer teaching, tidak dengan siswa secara tatap muka secara langsung. Kalaupun jikalau memang ingin pre-memori gitu ya, ulun rasa mungkin tidak perlu disebutkan pre-memorinya. Soalnya nanti dalam rekaman atau dalam apabila pian kena entah itu uji komprehensif kah atau nanti pian UKIN lab seperti ini, kalau dengan siswa kah atau kurang pas menurut saya kalau kita menyebutkan pre-memori. Memang itu menjadi sebuah pre-memori gitu, tapi tidak perlu disebut gitu ya. Maksudnya ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya terima kasih anak-anak gitu kan, karena ini kawan-kawannya yang jadi murid, ulun rasa mengerti untuk ketika kita langsung mengkat gitu ya, paham. Jadi kawan-kawan yang lain juga ada beberapa kemarin kita yang peer teaching sebelumnya, ada ingat juga nih menyanyi terus pada mendengar lagi waktu si guru menyetop keasikan bernyanyi gitu. Jadi sambil diamati juga ini layar kita ini gitu. Karena memang kita terbatas waktu saja. Karena pada aslinya kan itu terlaksana semua secara utuh gitu. Itu aja masukan dari ulun. Terima kasih sudah menyaksikan video teaching dari saya. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.